Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 12 MIPA 6, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi. Yang pertama ada masa akhir Orde Baru. Bagian ini menjelaskan latar belakang jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipicu oleh 1. Krisis multidimensi, dimulai dari krisis moneter di Thailand 1997 yang merembet ke Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah merosot tajam. Hal ini berdampak pada bangkrutnya perusahaan besar, PHK massal, dan jatuhnya bursa saham Jakarta. Yang kedua, ada ketegangan sosial dan politik. Terjadi kerusuhan anti-Tionghoa pada awal 1998 karena kelompok tersebut dianggap mendominasi ekonomi. Di sisi politik, meskipun Soeharto terpilih kembali untuk ketujuh kalinya pada Maret 1998, gelombang oposisi dan gerakan mahasiswa seperti UI dan ITB semakin menguat. Yang keempat ada tuntunan reformasi. Mahasiswa menuntut penurunan harga sembako, penghapusan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan suksesi kepemimpinan nasional. Lalu ada 6 agenda reformasi. Yang pertama ada suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, ada pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi. Setiap presiden pada masa ini membawa kebijakan strategis untuk memulihkan kondisi negara. Yang pertama, pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, memberlakukan otonomi daerah yang lebih luas dan undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menyelenggarakan referendum Timor Timur. Yang keempat, berhasil menekan nilai tukar rupiah hingga di bawah 10.000. Lalu ada pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Nah, yang pertama membentuk Kabinet Persatuan Nasional, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, memulihkan hak minoritas Tionghoa, dan memisahkan TNI dengan Polri. Lalu ada Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Membentuk kabinet gotong royong, mendirikan lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, mengakhiri kerjasama dengan IMF dan menyelenggarakan pemilu 2004 yang diikuti 24 partai. Lalu ada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014, yaitu membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBN dan melunasi utang IMF, memberikan bantuan sosial BLT dan BLSM sebagai dampak kenaikan BBM. Perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan ini fokus pada kemajuan teknologi kedirgantaraan, komunikasi, dan pertanian. Yang pertama ada industri dirgantara, dipelopori oleh B.J. Habibie dengan mendirikan BPPT dan mengembangkan PT Nurtanio di Bandung, serta industri kapal laut di Surabaya. Yang kedua ada teknologi komunikasi, peluncuran satelit Palapa SKSD Palapa pada tahun 1976 untuk membangun sistem komunikasi domestik berbasis satelit. Yang ketiga ada revolusi hijau, upaya modernisasi pertanian melalui program insentifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan hasil padi. Lalu ada dampak teknologi. Dampak positifnya, informasi lebih cepat didapat dan komunikasi menjadi lebih mudah. Dampak negatifnya, penurunan kemampuan sosialisasi, berfokus pada gadget, ketergantungan teknologi, dan mulai melupakan nilai-nilai budaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.